Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marvel Jeremy Putra Cahyadi dengan NIM 187221014 dari kelas Analisis dan Visualisasi Data 1. Nah, di sini paper yang saya ambil itu berjudul Visual Analysis of Sales Reports Using Tableau. Jadi di sini kita akan menganalisis dataset sales reports bawaan Tableau dan juga kita akan memvisualisasikannya. Langsung saja di sini untuk pendahuluan papernya. Jadi paper ini tuh membahas bahwa Tableau itu merupakan teknologi baru untuk analisis canggih di berbagai bisnis. Nah, tools ini itu memungkinkan analisis mendapatkan wawasan cepat dari data penjualan yang diunggah untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Karena dataset yang akan kita gunakan adalah sales report, jadi di sini itu akan mendapatkan informasi yang cepat dari dataset sales report atau data penjualan. Dia akan menyesuaikan dengan dataset yang akan kita gunakan apabila kita ingin menganalisis atau ingin mengekstrak informasi tertentu dari dataset dan visualisasinya akan dilakukan oleh Tableau. Selanjutnya, data literatur review yang pertama di sini menggunakan bibliometric analysis, yang di mana nanti analisis menggunakan bibliometrik ini menggunakan alat Web of Science dengan kata kunci Visual Analytics untuk periode tahunnya dari 2017 hingga 2020. Kemudian dari pencarian ini itu ditemukan 304 artikel, yang dimana 304 artikel ini dianalisis untuk memahami penyebaran penelitian di bidang analitik visual dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari biblioretik analisis yang sudah dilakukan, mulai dari figur 2.1, figur 2.3, figur 2.2, dan juga figur 2.4. Jadi di sini ada analisis berdasarkan judul, kemudian ada grafik kenaikan, kemudian ada total publikasi by tahun, ada sum of time cited by year, jadi times dia disitasi berdasarkan tahun, kemudian ada dokumen by author, dan juga ada dokumen by country gitu. Selanjutnya, di sini studi literatur pada visual analytics dan Tableau. Di sini ada beberapa orang yang sudah melakukan studi literatur, contohnya misalkan seperti Christie et al. Itu membahas penggunaan Tableau dan Wiki Eyes untuk analisis data dan desain database. Kemudian ada Lear et al. Pada tahun 2016 melakukan analisis komparatif antara Tableau dan D3JS serta menyoroti bagaimana analitik visual dapat menyajikan informasi dari big data. Kemudian ada Sin et al. Pada tahun 2011 yang memperkenalkan layered analysis, di mana ahli analitik visual bekerjasama dengan ahli domain untuk menjawab pertanyaan melalui visualisasi. Kemudian ada Stirling et al. Pada tahun 2020. Ini menunjukkan integrasi alat analitik visual dengan sistem rekam medis untuk meningkatkan wawasan dalam manajemen klinis. Kemudian ada Cook et al. Pada tahun 2020. Ini menggunakan Tableau untuk mendeteksi potensi kecurangan akuntansi dengan menggunakan hukum Benford. Dan selanjutnya, kita ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan dari paper ini itu ada dua. Pertama, untuk menganalisis data penjualan dengan Tableau, untuk menunjukkan efisiensinya dan mendukung keputusan bisnis. Kemudian tujuan yang kedua, itu untuk mengidentifikasi tren dan anomali, serta mempermudah pemantauan target penjualan melalui visualisasi yang cepat. Nah, dataset yang kita gunakan itu tadi adalah Superstore dataset atau dataset penjualan. Ini adalah dataset bawaan Tableau. Jadi dataset ini itu nanti berisi informasi tentang transaksi penjualan di sebuah toko gitu. Nah, untuk atribut yang ada pada dataset ini, yang pertama ada order date atau tanggal pemesanan, kemudian yang kedua ada sales atau nilai penjualan, yang ketiga ada profit atau keuntungan, yang keempat ada customer atau data pelanggan, yang kelima ada kategori, dan yang keenam ada lokasi geografis penjualan atau regional. Nah, untuk analisisnya, yang pertama kita lakukan import data. Jadi setelah kita open tabelnya, kita import datanya, kita drag sampel superstore-nya ke bagian sebelah kiri di bagian sheets. Kemudian di bagian order kita drag ke dalam tengah ini yang berwarna biru ini. Nah, ini langkah ini tuh dilakukan untuk mengimport dataset sampel superstore ke dalam workspace-nya Tableau. Setelah itu baru kita masuk ke worksheet. Sheet 1 itu yang berwarna oranye pada gambar 1.1. Nah, selanjutnya kita menarik sum sales atau sales yang ada, yang table sales yang ada pada bagian kiri. Itu kita tarik, kemudian kita drop di bagian kolom. Jadi habis itu kita tarik kategori dan juga segmen itu ke bagian rows. Nanti akan tampil visualisasi seperti ini, yang dimana ini menampilkan jumlah sales masing-masing kategori dari masing-masing segmen dalam bentuk diagram batang. Dan selanjutnya ada menambahkan tahun dan bulan. Jadi tadi yang sum target itu kita tarik di bagian kolom. Kemudian di rows kita tarik month, year, month, kemudian monthnya ini jadi dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tahun dan juga dalam bentuk bulan. Kemudian kategori dan segmennya kita tarik juga ke bagian rows. Nah, di sini tujuannya adalah menambahkan dimensi tahun dan bulan pada visualisasi untuk melihat sales masing-masing kategori dari masing-masing segmen pada setiap bulan dan setiap tahun. Visualisasinya pada seperti gambar 1.3.
Nah, selanjutnya ada menambahkan data sales target. Nah, jadi data sales target itu kita setelah kita drag itu tadi kita tambahkan sum quantity di bagian detail. Nah, tujuannya itu apa? Di sini untuk menambahkan data sales target untuk setiap kategori untuk setiap tahunnya dan kemudian membentuk diagramnya ke bentuk bullet charts. Nah, jadi seperti contoh pada gambar 1.4. Jadi yang tadi sum target itu tetap, kemudian ada mode dalam bentuk tahun dan mode dalam bentuk bulan, kemudian bagian rows itu ada kategori dan juga segmennya. Nah, di sini seperti lihat pada zoom target yang ada pada bagian bawah yang berwarna biru muda. Itu pada gambar 1.4. Selanjutnya di sini kita menambahkan color code. Tujuannya menambahkan color code itu apa? Supaya kita bisa melihat mana yang sudah mencapai target sales dan mana yang belum mencapai target sales gitu. Jadi kalau misalkan merah dia belum mencapai target sales, sedangkan kalau biru berarti dia sudah mencapai target sales gitu. Nah, jadi yang sum quantity tadi selain kita tarik sum quantity-nya ke detail, kita tarik juga sum quantity-nya ke bagian color. Jadi seperti visualisasi yang ada pada gambar 1.5, ada warna merah untuk yang belum mencapai target dan warna biru untuk yang sudah mencapai target. Dan untuk detail penjelasan mengenai warnanya itu ada di bagian kanan atas sum quantity itu yang ada 1.247 dan juga 11.75 itu menandakan bahwa hijau itu semakin mencapai target dan kalau merah itu dia tidak mencapai target. Nah, selanjutnya kita menambahkan filter year. Nah, filter year tadi itu ada di bagian tables, kemudian ada order date. Order date itu kita tarik ke bagian filter dan itu filter berdasarkan tahun. Jadi tujuannya adalah kita bisa lihat dari tahun per tahun. Jadi filter datanya itu kita lihat berdasarkan tahun pada dashboard. Nah, selanjutnya kita memindahkan worksheet-nya itu ke dalam dashboard. Nah, kan tadi kita sudah mengerjakan ini di sheet 2. Sheet ini terus kita tambahkan di bawah itu dashboard 1. Jadi nanti kita tinggal tarik. Ada sheet, dari sheet 2 itu kita tarik ke bagian dashboard. Nanti hasilnya akan menampilkan visualisasi pada contoh ini di gambar 1.7. Jadi untuk kedepannya itu Tableau ini digunakan sebagai analisis situasional, di mana fokus analisisnya itu pada tren dan juga pola penjualan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian yang kedua itu ada prediksi efisiensi, yang di mana nanti kita bisa menggunakan prediksi data untuk mengurangi analisis manual dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, kesimpulan dari paper ini atau kesimpulan dari percobaan Tableau yang sudah kita lakukan, itu yang pertama kita adalah fokus analisis. Jadi paper ini itu menekankan analisis visual data pada data penjualan menggunakan Tableau. Yang kedua ada contoh visualisasi, tadi sudah kita lihat pada gambar 1.1 hingga gambar 1.7 bahwa mulai dari step import dataset sampai kita visualisasinya dari sheet yang kita udah buat itu kita taruh di bagian dashboard. Dan juga di sini kesimpulannya menggunakan Tableau itu terbukti efektif dalam memproses dataset besar dibandingkan alat analisis data tradisional baik dari segi waktu dan juga hasil visualisasi yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Di sini referensi atau paper yang saya ambil itu dari Patil MF. Ya. Jadi ini yang berjudul Visual Analysis of Sales Figures Using Tableau. Jadi berasal dari India. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.